Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang tips menjaga kelembapan pada plastron kura-kura darat, terutama pada sulcata. Plastron atau tempurung seringkali apabila kita sering melakukan penjemuran setiap hari ataupun menggunakan lampu UVA dan UVB di kandang, plastron akan selalu terekspos panas. Apabila kondisi ini dibiarkan, lama-kelamaan akan mengalami kekeringan pada plastron atau tempurung kura-kura. Ini biasa terjadi pada kura-kura sulcata peliharaan karena kondisi lingkungannya berbeda dengan habitat asli mereka. Kondisi kering pada plastron atau tempurung sulcata ini adalah salah satu pemicu atau penyebab terjadinya piramiding pada plastron atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Gambar berikut adalah contoh piramiding pada kura-kura. Biasanya mulai muncul di size 7 cm ke atas sudah mulai terlihat plastron tidak rata atau tidak smooth. Piramiding ini adalah masalah umum yang dialami kiper sulcata, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman. Piramiding ini tidak bisa diobati, tetapi dapat dicegah sejak dini. Sebenarnya penyebab piramiding ini ada banyak faktor ya, selain daripada kelembapan plastron. Bisa saja terjadi karena overfeeding atau pemberian makan yang terlalu banyak, tidak cukup penyinaran matahari, atau kalsiumnya terlalu sedikit, atau terlalu banyak makanan yang berprotein. Tapi untuk video kali ini saya akan membahas tentang faktor kelembapan pada plastron atau tempurung sulcata. Karena berdasarkan pengalaman dan trial dan error yang telah saya lakukan pada sulcata rawatan saya, ini menunjukkan progres yang signifikan ya untuk perubahan dari piramiding ke rawatan yang lebih smooth. Perawatannya cukup mudah dan murah dan bisa dilakukan siapapun, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman. Oke, kita simak langkah-langkahnya. Pertama-tama seperti biasa, di rutinitas jemur dan rendam ini kita lakukan seperti biasa ya, normal. Dan sambil rendam, biasanya setelah semalaman mungkin di kandang dengan makanan ataupun kotoran, bila kita rendam begini akan lebih mudah kita bersihkan. Sekaligus sambil direndam, dijemur, dia akan mengeluarkan kotoran. Ini rawatan dari baby 4,5 cm captive breed Indo. Sini usia sekitar 1,5 bulan dengan size di kisaran 6-7 cm, masih smooth, masih aman, masih belum ada tanda-tanda piramiding. Oke, ini untuk terendam jemur biasanya saya lakukan minimal 2 hari sekali. Setelah direndam dan dijemur, setelah mereka kering, ini kita akan menggunakan pelembab ya. Bisa menggunakan pelembab khusus plastron kura-kura, banyak tersedia di marketplace, yang warna putih dan stiker hijau itu ya, atau menggunakan Vaseline yang lebih mudah didapat, lebih murah. Dan memang biasanya saya menggunakan Vaseline ini ya. Selain itu juga bisa menggunakan
minyak zaitun. Oke, bisa kita lihat baby sulcata ini garis pertumbuhan atau growth line-nya ini sudah nampak besar ya, berarti pertumbuhannya bagus. Nah, pada fase ini bila tidak dibarengi dengan kelembaban yang terjaga, ini akan rawan sekali mengalami pyramiding. Cara aplikasinya sederhana saja, cukup dioleskan pada plastron tempurung atas kura-kura. Bisa juga dioleskan di bagian bawah, tapi tidak terlalu signifikan. Yang lebih utama adalah pada plastron, karena bagian atas yang lebih banyak menerima sinar matahari ataupun sinar lampu UVA dan UVB ya, apabila di kandang menggunakan lampu. Oleskan merata di seluruh permukaan plastron, tipis-tipis saja supaya kura-kura juga masih merasa nyaman ya. Pemberian pelembab ini tidak perlu dilakukan setiap hari, karena ini bisa bertahan lama, mungkin bisa 1 minggu atau lebih, dan kotoran tidak menempel di permukaan plastron kura-kura. Setelah diaplikasikan pelembab, lebih glowing ya, lebih nyaman, lebih enak dilihat. Dan untuk binatang peliharaan yang berada di dalam rumah, jadi ini kelihatan lebih menarik. Apalagi untuk penjual atau seller sulcata, dengan kondisi glowing seperti ini, pembeli akan lebih mudah tertarik ya. Dan untuk langkah terakhir, gunakan lap kain bersih untuk meratakan pelembab tadi, jadi tidak ada kelebihan yang menempel di punggung kura-kura, supaya kura-kura juga merasa nyaman dan tidak terganggu dengan pemberian pelembab. Selain menjaga kelembaban, pemberian Vaseline ini akan memudahkan kita dalam membersihkan kura-kura, karena kotoran ataupun sisa pakan itu cenderung mudah dilepas atau mudah dibersihkan, jadi tidak menempel di tubuh kura-kura. Jadi baby sulcata selalu dalam keadaan bersih dan glowing.
Setelah direndam, dijemur, diberikan pelembab, ya mereka sudah bersih, mereka makan pun akan lahap dan lancar ya, dan kondisi kesehatan selalu terjaga, kebersihan kandang maupun kebersihan kura-kuranya pun selalu terjaga ya, biar terhindar dari penyakit-penyakit atau bakteri. Ini pakan yang saya berikan adalah mix daun murbei, daun kembang sepatu, dan sawi pokcoy. Cukup masing-masing 1 atau 2 lembar saja ya, diiris supaya memudahkan untuk dimakan. Berikut ini adalah contoh sulcata rawatan saya menggunakan teknik yang sama untuk menjaga kelembapan dengan menggunakan vaselin ataupun pelembab plastron. Ini ada yang di usia 8 bulan maupun 6 bulan, itu masih lumayan smooth, jadi masih belum nampak pyramiding karena saya konsisten menggunakan pelembab. Sulcata dengan tampilan seperti ini akan lebih mudah untuk dijual ya, karena dalam kondisi yang smooth dan menarik sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi. Oke, demikian tips untuk menjaga kelembapan. Silakan dicoba, atau barangkali ada yang mau menambahkan atau mau koreksi, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.